Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari Alaska yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Wes dengan judul Berjaga dan Berdoa. Direktur camp mengadakan pertemuan darurat larut malam untuk membahas aktivitas supernatural di camp Polaris di Alaska. Wes yang bekerja sebagai tukang camp bergabung dengan staf lain di kemah utara untuk berbicara dan berdoa. Pacarnya, Rachel, yang bekerja sebagai konselor camp, mengatakan kepada anggota staf lainnya tentang kejadian aneh yang terjadi di kabin tempat dia merawat 8 gadis penduduk asli Alaska. Setiap kali Yesus disebutkan sebelum tidur, terkadang dalam doa dan di waktu lain dalam ibadah khotbah, hal-hal aneh terjadi setelah lampu dimatikan. Gadis-gadis itu ketakutan dan mengalami mimpi buruk. Di akhir pertemuan darurat, anggota staf berdoa bersama dan pergi ke kabin mereka untuk bermalam. Ketika Wes sampai di kabinnya, saat itu hampir jam 11 malam. Ini bukan waktunya untuk tidur. Pikirnya. Ini adalah waktu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Wes meninggalkan kabin dan mengikuti jalan setapak menuju blok baru kamar mandi anak laki-laki yang baru saja dibangun dengan bantuan persembahan Sabat ke-13. Di belakang blok kamar mandi, dia duduk dan mulai berdoa untuk Rachel, gadis-gadisnya, dan kabin mereka. Tuhan, aku berdoa agar malaikat-Mu mengelilingi kabin Rachel. Katanya, jauhkan segala pengaruh jahat agar para peserta perkemahan dapat sepenuhnya menikmati perkemahan dan mengenal-Mu. 5 menit berlalu, 10 menit, 15 menit. Wes belum pernah berdoa lebih dari 10 atau 15 menit sebelumnya. Namun dia tidak mau berhenti. Ia bertekad untuk berjaga dan berdoa hingga ia merasa bahwa doanya tidak diperlukan lagi. Tuhan, kirimkan malaikat-Mu untuk mencegah kuasa jahat memasuki kabin Rachel. Katanya, bantu Rachel dan anak-anak agar tidak mengalami mimpi buruk lagi. Bantu mereka untuk tidur nyenyak. Beri saya kebijaksanaan tentang bagaimana saya dapat membantu mereka lebih banyak lagi. Dia berdoa selama 20 hingga 30 menit. Kemudian, dia mendengar sekelompok orang berjalan menuju kemah utama. Dia mendengar suara-suara aneh. Dia terus berdoa. Setelah itu, dia melihat sekelompok orang pergi ke perahu camp. Dia bangkit dan pergi untuk membantu. Seorang gadis tidak sehat dan perlu dibawa ke rumah sakit di kota. Wes dilatih sebagai teknisi medis darurat. Jadi dia naik perahu bersama 5 anggota staf lainnya untuk membawa gadis itu ke rumah sakit. Dia senang karena dia telah berjaga dan berdoa sehingga dia bangun untuk membantu. Setelah mengantarkan gadis itu dengan selamat ke rumah sakit, Wes dan anggota staf lainnya berlayar kembali ke perkemahan. Saat ini sudah jam 2 pagi. Langit malam sangat gelap dan sonar kapal tidak berfungsi. Danau itu ada yang dangkal dan perahu berisiko kandas atau terbalik jika menabrak gundukan pasir atau batu. Kami berdoa, semua orang di kapal berdoa. Dengan bantuan peralatan navigasi GPS, perahu dengan hati-hati kembali menuju camp. Tetapi kemudian melambat. Perkemahan dan pantai seharusnya berada tepat di depan. Tetapi tidak ada yang bisa melihat apapun. Saat itu gelap gulita. Mereka tidak bisa mendarat dengan selamat. Kami berdoa, semua orang di kapal berdoa. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di tengah-tengah perkemahan. Cahaya putih cemerlang memancarkan sinar yang menyilaukan ke seluruh perkemahan. Wes dan yang lainnya bisa melihat kabin anak laki-laki itu. Mereka bisa melihat kabin anak perempuan. Mereka bisa melihat kemah utama. Mereka bisa melihat blok kamar mandi. Dan yang terpenting, mereka bisa melihat garis pantai. Seorang anggota staf mengarahkan perahu ke arah cahaya dan membimbingnya ke pantai. Sesampainya di daratan kering, para pengendara perahu melihat dari mana datangnya cahaya. Mereka ingin berterima kasih kepada orang yang menyalakannya. Namun, lampu padam dan kegelapan kembali menyelimuti perkemahan. Semua orang di perkemahan sepertinya tertidur. Pada pagi harinya, Wes dan para pengendara perahu lainnya mencoba mencari tahu siapa yang menyalakan lampu tersebut. Tidak ada. Semua orang bilang mereka sedang tidur. Wes yakin malaikat menunjukkan jalan menuju camp. Wes yang kini menjadi direktur camp Polaris dan menikah dengan Rachel
mendapat pelajaran penting tentang berjaga dan berdoa malam itu. Saya dipakai oleh Tuhan untuk membantu peserta perkemahan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Katanya, Saya bersedia karena kesan bahwa saya harus berjaga dan berdoa. Saya membantu menyelesaikan situasi ini, dan kemudian seorang malaikat membantu menyelesaikan situasi kami. saudaraku sekalian, terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 tahun 2015 Anda yang membantu meningkatkan perkemahan Polaris dengan kabin baru serta kamar mandi dan toilet yang sesungguhnya. Mohon doakan perkemahan ini yang merupakan satu-satunya perkemahan musim panas Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang dikhususkan untuk anak-anak penduduk asli Alaska. Kamp ini mempunyai cara untuk menarik perhatian iblis. Kata Wes, Saya merasa dia memiliki fokus yang lebih kuat di sini, karena betapa kuatnya kami memengaruhi anak-anak demi kebaikan. demikianlah cerita kesaksian yang datang dari Alaska. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa.